Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhimatwanda dengan NIM 21210126 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa Kampus IKIP Siliwangi dengan dosen pengampu Bapak Via Nugraha MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan informasi kepada halayak ramai tentang cerita pendek. Merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan suatu tokoh. Menurutnya, cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Nah, menurut para ahli, di sini saya menjelaskan menurut J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada suatu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Baik, lalu ada struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ialah pemaparan gambar awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua ada orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita, seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga ada komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Yang keempat, ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik masalah menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Lalu yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keenam ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Cerpen juga mempunyai fungsi. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetik. Fungsi estetik yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada para pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidik yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu fungsi sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik atau buruknya yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima ada fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Lalu ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerpen biasanya berawal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Lalu ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya.
Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek, seperti namanya. Cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Lalu yang kedua ada cerita sedang. Jenis cerita pendek atau cerita pendek yang kedua yaitu cerita pendek sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Cerita pendek sedang sedikit lebih panjang daripada cerita pendek cerpen, sehingga bagian pembukanya juga lebih panjang sedikit daripada cerita pendek. Selain itu, penokohan dari cerita yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Tak hanya itu, cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Lalu ada cerita pendek panjang. Jenis cerpen yang terakhir itu yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umumnya yang penuturannya sangat santai. Karena sang penulis ingin menuturkan cerita yang lumayan panjang, biasanya bagian pembuka dan penutup cukup panjang pula. Proses pemasukan bagian konflik juga lebih panjang dari biasanya, sehingga pembaca lebih memahami cerita yang lebih mendetail. Biasanya, jenis cerpen pendek yang satu ini jarang ditampilkan pada buku pelajaran karena cukup panjang. Selain terdapat beberapa jenis cerpen di dalam buku Kiat Menulis Cerita Pendek, dijelaskan mengenai setiap cerpen memiliki visi serta gaya penulisan yang berbeda, proses kreatif, dan masih banyak lagi. Lalu ada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur atau plot. Merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis cerpen yang alurnya ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Lalu yang ketiga ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar, waktu, tempat, suasana yang terjadi pada cerpen tersebut. Lalu ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh ini terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Lalu yang kelima ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 bagian, yaitu protagonis, yang artinya baik, antagonis, yang artinya jahat, dan netral, yang terakhir. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan sebuah kisah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, contohnya seperti aku, dan pelaku samping. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, contohnya seperti dia yang menjadi tokoh utama dan pengamat dia menceritakan orang lain. Lalu yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen umumnya, penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen juga menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti di pagi hari, di sore hari, atau di suatu tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung atau berupa dialog. Cerpen juga identik dengan penggunaan kata-kata kiasan
atau konotatif untuk menambahkan kesan keestetikan sehingga akan menambah nilai kepuasan bagi para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun semi-formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.